Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan membahas cerita anti-regresi maupun sistem di mana mengisahkan sang legenda seni bela diri campuran MMA yang telah pensiun dan kembali bertarung di dunia bawah demi mendapatkan uang sekaligus menduduki puncak. Cerita dimulai dengan di tengah kota di mana seorang gadis memperkenalkan dirinya sebagai Dandelion dan dia sangat senang bertemu dengan pria di hadapannya. Pria itu tak menyangka mereka akan bertarung secepat ini di mana gadis di depannya sangat tidak normal dengan tak peduli pada keramaian ini. Seketika raut wajah gadis yang imut ini berubah menjadi tajam disertai senyuman yang tak seperti wanita pada umumnya. Yang benar saja pria itu mengeraskan kepalan tinjunya walau targetnya adalah seorang gadis cantik. Dandelion juga melakukan hal yang sama menunjukkan pesta akan dimulai. Walau di tengah keramaian mereka berdua tidak peduli dan untuk sesaat mereka saling menatap satu sama lain. Kemudian keduanya melesat dengan kecepatan terbaiknya. Tanpa rasa takut maupun keraguan Dandelion melayangkan tinjunya dan bentrokan takkan terhindarkan lagi. Sementara itu di sisi lain seorang pria parubaya sedang mengendarai sepeda dengan membawa barang di pundaknya. Pria ini bernama Shigaraki dan dia merupakan seorang kurir yang tampak begitu ramah dengan perawakan paman baik. Dia sangat bersemangat melakukan pekerjaannya dan sedang membawa makanan yang dipesan oleh seseorang. Hanya saja si penerima malah mengatakan jika bukan ini yang dipesannya hingga mengejutkan Shigaraki. Dia yakin jika yang dibawakannya sudah sesuai dengan apa yang ada di aplikasi, tapi pemuda itu tetap menolaknya bahkan mulai bersikap kasar padanya. Dia meminta bayaran lebih karena sudah menunggu, tapi yang datang tidak sesuai yang diinginkannya. Di sela keributan itu makanan itu terjatuh hingga membuat Shigaraki sangat panik. Agar tidak mengalami kerugian maka dia segera melompat untuk mendapatkan makanan itu sebelum terjatuh ke lantai. Berkat kegesitannya dia berhasil melakukannya meskipun harus mengorbankan wajahnya menabrak lantai. Sore hari pun tiba dan gadis ini adalah putri Shigaraki dengan panik atas yang terjadi pada wajah ayahnya. Sambil tertawa Shigaraki meminta putrinya tidak khawatir karena dia hanya terpeleset saat sedang bekerja. Putrinya bernama Haruka dan meminta ayahnya berhati-hati sebab dia tidak muda lagi. Shigaraki merasa harus tetap kuat agar bisa bekerja untuk menafkahi putrinya sampai ke pendidikan tinggi. Dia juga meminta maaf karena hanya bisa mengajak Haruka ke restoran yang tidak mewah ini padahal mereka sudah cukup lama tidak keluar makan bersama. Tapi Haruka suka di tempat ini dan alasan semuanya menjadi lebih menyenangkan karena ayahnya ada bersamanya tanpa terlalu peduli tempatnya. Shigaraki hanya tersenyum sebab putrinya benar-benar sangat baik. Dia juga terus tersenyum riang walau dirinya hanya seorang kurir yang tak bisa membelikan barang-barang mahal. Lalu Shigaraki mengantar putrinya pulang di mana dia tinggal bersama ibunya karena mereka sudah berpisah. Di sana ibunya meminta Haruka untuk masuk terlebih dahulu karena dia ingin membicarakan sesuatu dengan ayahnya. Saat berdua ibunya menanyakan apakah Haruka pernah mengatakan sesuatu tentang masa depannya di mana dia ingin masuk ke universitas seni. Sebagai seorang ibu dia paham jika Shigaraki pasti menginginkan yang terbaik buat putrinya. Shigaraki membenarkan hal itu ditambah sejak kecil putrinya selalu suka menggambar dan universitas itu cocok untuknya. Ibunya tahu hal itu tapi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi berarti membutuhkan uang.
Selain biaya saat sudah masuk di universitas, terdapat hal-hal yang harus disiapkan. Seperti uang ujian dan uang untuk les sebanyak 3 juta yen, karena masuk ke sana tidaklah mudah dan harus membuktikan kelayakannya. Saat dalam perjalanan pulang, Shigaraki terus memikirkan uang yang dianggap sangat banyak, padahal dia hanya bekerja sebagai kurir dengan gaji yang rendah. Namun Shigaraki bertanya-tanya kenapa putrinya tidak pernah mengatakan apapun tentang universitas itu dan apakah dia berpikiran jika dirinya akan menentangnya. Haruka adalah putrinya dan meminta uang sudah sewajarnya. Lalu Shigaraki memikirkan hal yang masuk akal baginya, di mana jumlah uang itu tidak bisa disiapkannya dengan hanya bekerja sebagai kurir, dan alasan itulah putrinya tidak memberitahunya. Dia benar-benar merasa seperti seorang ayah tak berguna dengan kehidupan yang menyedihkan, bahkan tak bisa memberikan yang terbaik buat putrinya. Di sela itu Shigaraki berhenti dikarenakan perhatian tertuju pada apa yang ada di taman. Di mana seorang gadis dalam bahaya, bahkan dia dikerumuni beberapa pria yang seperti preman. Dirinya merasa harus mengabaikannya sebab dia harus memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang untuk putrinya. Hanya saja mengabaikan gadis itu bertolak belakang dengan kata hatinya. Dia cukup yakin gadis ini setidaknya seumuran dengan Haruka, dan bagaimana jika putrinya yang berada dalam situasi berbahaya tersebut. Dandelion yang berada di sana mempertanyakan pertarungan ini sebab dia tidak mendapatkan info kalau lawannya sebanyak ini. Pria ini tertawa dan merasa Dandelion takut pada mereka, dan dia tidak seperti yang dirumorkan dengan tanpa rasa takut. Raut wajah Dandelion pun berubah dan dia hanya ingin menginformasinya, dan jika mereka sangat ingin bertarung seperti pengecut maka dia akan meladeninya. Di saat yang sama Shigaraki memutuskan untuk menolong gadis itu karena dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dengan raut wajah yang ketakutan, Shigaraki meminta mereka untuk berhenti mengganggu gadis itu dan pergi dari tempat ini. Ketiga preman ini cukup kesal disebabkan seorang paman yang menyedihkan malah mengganggunya. Shigaraki tak menyangka dia benar-benar akan melakukan hal ini hingga melibatkan dirinya dalam situasi yang buruk. Kemudian ketiga pria ini mendekatinya dan memperingatkan agar Shigaraki pergi saja jika tidak ingin terluka. Tapi jika dia tetap bersikeras, maka cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah bertarung. Saat mendengar kata bertarung, maka ekspresi Shigaraki berubah dalam waktu singkat. Dia bahkan akan melakukan pertarungan itu jika hal itulah yang diinginkan oleh mereka bertiga. Dandelion yang melihat ada sesuatu yang aneh, penasaran siapa sebenarnya pria itu. Tantangan itu membuat ketiga pria itu tertawa karena paman di depannya benar-benar sangat lucu, padahal dia hanyalah seorang kurir. Mereka juga bertiga bukanlah preman biasa, dan sambil meremehkan salah satu dari mereka bertanya apakah Shigaraki pernah bertarung di jalanan. Shigaraki langsung menjawab jika belum pernah bertarung sekalipun di jalanan. Dandelion yang mendengar itu merasa jika hanya firasatnya yang aneh, dan dia sebaiknya mencegahnya sekarang juga sebelum paman yang berniat baik menolongnya terluka. Pria ini mengerti dan dia akan membuat Shigaraki mendapatkan pengalaman berharganya agar dia tidak ikut campur lagi dalam urusan orang lain. Tanpa membuang waktunya lagi, pria ini melompat ke arahnya dengan tubuh kekar menunjukkan jika dia selalu melakukan hal ini. Akan tetapi Shigaraki menghindarinya dengan baik, bahkan dia mampu membalas serangan tepat ke perut lawannya dengan telak.
Pemandangan ini mengejutkan kedua rekannya dan bagaimana bisa paman itu bisa bergerak sangat cepat. Tak hanya itu, pukulan tersebut cukup kuat hingga membuat lawannya bertekuk lutut. Walau berusaha menahannya, tapi orang itu tumbang sebab tinju itu mengincar titik livernya berada yang merupakan kelemahan manusia. Kemudian rekannya mencoba membalas dendam atas apa yang terjadi pada temannya. Hanya saja saat pria itu berada dalam jangkauannya, maka Shigaraki menangkapnya dan menariknya ke bawah. Yang benar saja untuk kedua kalinya Shigaraki melancarkan serangan yang hebat. Sekarang dua orang telah ditumbangkan tanpa perlawanan yang berarti. Di sela itu pria terakhir datang menyerang dan kali ini dia benar-benar akan menghajar Pak Tua itu. Namun Shigaraki dapat melihat arah serangan itu, bahkan tatapannya tampak bosan akan lawan yang lemah. Saat tinju itu hampir mengenainya, maka dia menghilang seperti hantu. Pria ini tak mengerti bagaimana bisa kurir yang dilawannya bergerak dengan sangat cepat, bahkan tidak melihatnya lagi. Dandelion seakan tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Siapa sangka Shigaraki melakukan tackle kepada lawan ketiganya. Dengan ini maka dia menghancurkan keseimbangan lawannya hingga membuatnya tergeletak di tanah. Dalam posisi ini, maka Shigaraki hanya perlu menghajarnya terus-menerus. Akan tetapi Shigaraki menghentikan tinjunya tepat pada di depan mata lawannya. Dia hanya menjentikkan jarinya ke wajah orang itu seakan mempermainkannya. Dia berpikiran apakah dirinya harus memberikan pukulan yang lebih kuat agar mereka tidak melakukan tindak kejahatan lagi. Pria ini menyerah dan meminta ampun kepadanya. Setelah itu maka dia melarikan diri sekuat tenaga seakan sedang berhadapan dengan monster. Di saat yang sama Dandelion muncul dan menyebut jika paman di depannya sudah menipunya. Hal yang dimaksudnya adalah ketika Shigaraki mengatakan jika dia tidak pernah bertarung jalanan sebelumnya. Dandelion bahkan berpikiran jika Shigaraki mungkin saja bos geng yang sedang menyamar untuk mengatasi para berandalan di wilayahnya. Sambil tertawa Shigaraki mencoba menjelaskan jika malam ini benar-benar adalah pertarungan jalanan pertamanya. Tapi saat muda dia pernah melakukan pertarungan seni bela diri campuran yaitu MMA. Gadis ini yang mendengar itu masih saja sulit percaya, tapi untuk sekarang dia akan mengabaikannya. Jadi apakah dia harus mengucapkan terima kasih karena sudah mendapatkan bantuan? Akan tetapi siapa sangka Dandelion malah meminta bayaran sebanyak 50.000 yen kepadanya. Hal ini tentu saja mengejutkan Shigaraki, karena seharusnya gadis itu yang memberikannya uang meskipun dia akan menolaknya. Dikarenakan Shigaraki tidak paham, maka Dandelion mencoba menjelaskan jika dia seharusnya bertarung melawan 3 orang dan pemenangnya akan mendapatkan 50.000 yen. Siapa sangka di era ini terdapat sebuah situs di mana orang-orang akan membayar untuk menonton video pertarungan. Shigaraki yang mendengar itu terkejut karena sebuah pertarungan yang seharusnya terlarang bisa menghasilkan uang. Berdasarkan pengamatannya, Dandelion cukup yakin jika Shigaraki nampaknya membutuhkan uang dan dia terus bekerja sampai wajahnya lelah seperti itu. Dia bahkan bisa meminjamkan beberapa uang untuknya jika Shigaraki menginginkannya. Dandelion juga ingin meluruskan sesuatu di mana Shigaraki sebenarnya tidak menolongnya. Tapi dengan kedua matanya dia dapat melihat jika Shigaraki sebenarnya menikmati pertarungan tersebut, walau dia sedang berusaha menyembunyikannya di balik raut wajah lugunya.
Saat lawannya menyerang, maka ekspresinya berubah seperti sangat menantikan kekerasan. Jika Shigaraki terus kelelahan karena bekerja, maka dia sebaiknya memiliki sesuatu untuk mengurangi stresnya. Shigaraki tidak memungkiri jika perkataan gadis itu benar, di mana dia benar-benar mengalami masa sulit. Maka dari itu dia menyarankan agar Shigaraki menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan uang saja. Jika dia kuat, maka mendapatkan uang akan mudah baginya, bahkan bisa menjadi kaya hingga bisa hidup mewah. Shigaraki yang mendengar itu mulai memikirkan apakah dia harus mengangkat kembali tinjunya dan menggunakannya. Di sisi lain dia memiliki seorang putri yang membutuhkan uang dan mungkin saja inilah solusi untuk masalahnya. Shigaraki terlihat sangat tertarik, tapi apakah benar dia bisa mendapatkan uang yang banyak? Karena Shigaraki tampak meragukannya, maka Dandelion memutuskan untuk pergi saja. Shigaraki yang tak ingin melepaskan kesempatan itu berusaha mencegah kepergian gadis itu. Dia meminta tolong agar dirinya diajari untuk mendapatkan uang yang banyak dan gadis ini tersenyum karena dia sudah menduganya. Dirinya tidak ingin bermain dan serius untuk mendapatkannya meski harus menggunakan tinjunya lagi. Karena keduanya sudah sepakat, maka Dandelion menunjukkan jika terdapat sebuah aplikasi bernama Raja Petarung. Di sana terdapat orang-orang yang mendaftar dalam skala besar diiringi dengan peringkat sesuai kekuatan mereka dan untuk bertarung maka keduanya hanya perlu setuju. Jika terus menang maka uang akan didapatkan akan terus bertambah hingga ke jumlah yang dapat merubah nasib seseorang. Hanya saja Shigaraki masih tak mengerti siapa yang membayar uangnya. Dandelion pun memberitahu jika video bertarung itu disaksikan secara langsung sehingga tanpa rekayasa dan dibiayai oleh penonton serta iklan. Di antara para penonton terdapat orang-orang kaya yang siap menghabiskan uang mereka untuk menyaksikan petarung kesukaannya. Walau terdengar buruk bagi banyak orang sehingga pertarungan ini dirahasiakan dari publik. Tapi bagi orang-orang yang menikmati pertarungan maka hal ini adalah sebuah berkat di mana mereka bisa memuaskan hasratnya sekaligus mendapatkan uang. Namun Shigaraki bukan orang seperti itu di mana dia hanya membutuhkan uang. Sebelum mendaftar maka Dandelion akan melakukan pengujian terlebih dahulu pada Shigaraki. Tes ini sangat mudah dan menyenangkan di mana mereka harus bertarung. Hal ini juga termasuk syarat karena untuk mendaftar Shigaraki membutuhkan sebuah rekomendasi dan Dandelion sendiri yang akan merekomendasikannya jika bisa bertarung. Jika dia merekomendasikannya begitu saja tanpa mengujinya maka saat Shigaraki langsung kalah oleh lawannya maka dia akan mendapatkan image buruk karena telah merekomendasikannya. Meski Shigaraki mengatakan dia punya pengalaman dalam pertandingan MMA, tapi pertarungan jalanan ini sangat keras dan berbeda. Ini adalah pertarungan sesungguhnya di mana saat kedua petarung menyetujui pertarungan tersebut, maka semuanya telah dimulai. Mereka tak selamanya akan saling bertatapan sebelum bertarung, bahkan bisa dalam bentuk serangan mendadak dan tak ada jaminan pertarungan itu dilakukan satu lawan satu. Jika Shigaraki lemah maka dia pasti hanya akan dipukuli habis-habisan bahkan berpotensi cacat maupun mati. Shigaraki telah membulatkan tekadnya dan akan melakukan apapun jika hal itu bisa membuatnya mendapatkan uang. Lalu Dandelion memintanya untuk melihat apa yang ada di ponselnya. Namun hal itu hanyalah pengalihan belaka karena ujiannya sudah dimulai dengan pukulan secara tiba-tiba.
Walau Shigaraki tidak waspada, tetapi instingnya tetap saja tajam dan dia bisa menghindarinya. Dia pun menjaga jaraknya dan Dandelion terkesan akan kehebatan Shikiragi yang bisa lolos dari tinjunya. Maka dari itu dia takkan berhenti sebelum menghajarnya dan melihat apa yang bisa dilakukannya. Di antara para petarung, Dandelion merupakan sosok yang menikmati pertarungan dan ini adalah kesenangannya. Dikarenakan pertarungan takkan bisa terhindarkan, maka Shigaraki meletakkan tas bawaannya. Dia pun memblok tendangan yang dilancarkan oleh Dandelion dan tendangan itu sangat berbahaya, karena bisa menjangkau kepalanya menandakan gadis itu memiliki kelenturan tubuh yang baik, dan bisa menjadi senjata mematikan. Dia dapat merasakan kekuatan di balik tendangan itu yang cukup berat, menunjukkan jika gadis yang dihadapinya bukanlah orang lemah. Setelah itu Dandelion bergerak cepat ke belakang dan penasaran apakah Shigaraki bisa lolos dari serangan berikutnya. Yang benar saja bukan pukulan maupun tendangan, melainkan sebuah cekikan tepat pada lehernya. Ini adalah serangan yang lebih berbahaya, karena dapat melumpuhkan musuh tanpa bisa berbuat apapun. Dengan cekikan ini, maka Shigaraki akan kehabisan udara dan pingsan ditambah kuncian di kaki yang membuatnya tak bisa meloloskan diri. Dandelion mengingatkan jika serangan mendadak bukanlah tindakan pengecut dalam pertarungan liar ini, dan jika Shigaraki melepaskan tangannya maka cekikannya akan semakin dalam. Bertarung bukan hanya soal memukul maupun menendang, karena tiap petarung memiliki kemampuan yang bervariasi. Meski begitu Dandelion terkesan karena Shigaraki masih bisa bertahan tanpa kehilangan kesadarannya di waktu yang cukup lama. Shigaraki sudah membulatkan tekadnya dan dia takkan pingsan hanya dengan cekikan seperti ini. Jika dia kalah, maka dirinya tidak bisa melakukan apapun untuk putrinya. Baginya melihat kesedihan putrinya lebih buruk dari kematian itu sendiri, maka dari itu dia takkan kalah. Dandelion mengingatkan semakin Shigaraki bergerak, maka cekikannya akan semakin erat hingga memblokir jalur pernapasannya. Hanya saja Shigaraki malah melakukan tindakan yang tidak normal. Dia seharusnya sudah kehabisan napas, tapi masih memiliki kekuatan untuk berlari. Namun Dandelion masih penasaran untuk apa dia melarikan diri, dan apakah karena dirinya sedang panik. Hanya saja upaya itu seketika terjawab saat gadis ini menyaksikan palang besi yang ada di taman. Siapa sangka Shigaraki memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya dan hal ini akan lebih buruk dari tendangan maupun pukulan. Maka dari itu Dandelion tidak punya pilihan selain melepaskan kunciannya. Meski berhasil melepaskan diri, tapi tetap saja sebuah cekikan adalah serangan yang sangat merepotkan. Di sana Dandelion tertawa sebab paman di depannya terlihat ingin menghabisinya. Dengan ini maka dia mengakui jika Shigaraki lebih berbahaya dari yang dipikirkannya. Tapi hal ini justru lebih baik karena orang berbahaya lebih berguna dalam pertarungan yang disebut underdogs ini. Maka dari itu dia akan merekomendasikannya dan mendaftarkannya segera. Meski begitu Shigaraki belum mengerti apapun, jadi Dandelion tetap akan berada di sampingnya untuk mengajarinya. Siapa sangka Dandelion akan mendekatkan tubuhnya dan menyentuh wajahnya. Namun Shigaraki tidak bereaksi layaknya seorang pejantan dan hanya ingin mendapatkan uang. Gadis ini tak menduga jika Shigaraki tidak peduli meski gadis muda sepertinya berada sedekat itu dan ini cukup aneh baginya. Tapi hal itu tidak perlu dipikirkannya karena yang utama Shikiragi memiliki kemampuan yang tidak diragukan lagi.
Dia bahkan terlihat sangat bersemangat dengan ingin melakukan yang terbaik dengan terus memenangkan pertarungan. Keesokan harinya Shigaraki tiba-tiba saja terbangun disebabkan mimpinya terkait kejadian masa lalu. Di mana saat itu dia sangat bersemangat karena momen yang ditunggunya akan segera berlangsung dan inilah debut pertamanya dalam karir MMA. Namun saat berada dalam ring Shigaraki dikejutkan akan lawan kuat yang dilawannya dan dia tak menyangka jika seperti inilah melawan seorang profesional. Setelah pertarungan hebat itu maka wasit memutuskan dengan hasil imbang. Shikiragi yang meninggalkan ring dengan tubuh babak belur tertawa dan merasa dirinya tidak memiliki bakat, tapi pelatihnya malah sangat bangga padanya karena lawan yang dihadapinya bukanlah orang sembarangan. Alasan kenapa Shikiragi memutuskan untuk pensiun dikarenakan dokter mengatakan jika dia memiliki resiko kebutaan. Sudah 20 tahun usai dan siapa sangka Shikiragi akan memimpikannya hal tersebut untuk pertama kalinya. Walau dia sudah mendaftar dalam pertarungan underdogs tapi dia tetaplah melakukan pekerjaannya. Siapapun yang melihatnya pasti mengira jika dia hanyalah pria parubaya yang lemah dan ramah. Saat malam hari dia kembali bertemu dengan Dandelion dan gadis ini ingin mengetahui nama yang harus digunakannya. Bukan nama aslinya, melainkan nama profilnya yang dapat menarik perhatian jika memilih nama yang bagus. Kebanyakan petarung menggunakan nama seperti itu, dan di antara mereka bahkan tidak menampilkan wajah aslinya. Gadis ini sendiri memilih nama samaran sebagai Dandelion dengan ciri-ciri gadis imut yang terus mengenakan pakaian sekolah. Selain kekuatan profil seseorang di awal akan berpengaruh. Mereka berdua terus berbincang dan pada akhirnya telah memutuskan nama yang cocok. Pada malam berikutnya mereka masih bertemu di tempat yang sama di mana semuanya bermula. Malam ini akan menjadi pertarungan pertamanya dan Dandelion tak menyangka jika Shigaraki seperti biasa dengan wajah yang kelelahannya. Meski begitu dia merasa hal itu akan menjadi daya tariknya dan akan menarik perhatian jika dia berhasil menunjukkan kekuatannya. Dandelion yakin jika lawannya seharusnya sudah tiba tapi nampaknya dia terlambat. Di sela itu seorang pria bertubuh kekar telah tiba dan dia tidak menduga lawannya adalah seorang kurir. Dengan wajah bersahabat Shikiragi menyapa orang itu dan Dandelion merasa pernah melihat orang itu. Dia pun mengingatnya jika sosok itu bernama Makimoto. Dia pun menyarankan agar Shikiragi membatalkan pertarungannya karena sosok itu mungkin saja terlalu berbahaya untuknya. Tak seperti lawan sebelumnya, tapi Makimoto adalah seorang profesional yang handal. Dia berasal dari grup MMA dengan 5 pertarungan dan 4 kemenangannya diakhiri dengan KO. Makimoto tertawa karena dia nampaknya cukup terkenal sehingga Dandelion mengenalnya. Dalam pertarungan mereka juga bisa memilih tipenya dan mereka berdua akan bertarung menggunakan tangan kosong. Tapi Dandelion yakin jika pertarungan ini akan sangat menguntungkan Makimoto karena ini adalah bidangnya. Maka dari itu dia menyarankan agar Shikiragi membatalkan saja pertarungan ini selagi masih bisa. Lalu Shikiragi menanyakan apa yang terjadi jika dia melakukan hal tersebut. Dandelion pun menjawab jika pembatalan itu akan mempengaruhi popularitasnya serta pendapatan yang menurun tapi ini adalah konsekuensi yang sudah sewajarnya. Shikiragi yang mendengar itu memutuskan untuk tetap bertarung karena dia harus segera mendapatkan uang dalam waktu singkat.
Hal itu tentu saja membuat Dandelion panik karena Shigaraki bisa dalam bahaya bahkan berpotensi akan mati dalam duel ini. Akan tetapi siapa sangka Shigaraki malah menampakkan wajah iblisnya dan dia juga sudah menantikan pertarungan yang menegangkan selama 20 tahun. Gadis ini tak punya pilihan tapi tetap saja keputusan ini sungguh gila. Untuk berjaga-jaga dia memintanya untuk menyerah, jika tak dapat bertarung lagi dan pasti akan datang menghentikannya. Yang menjadi hostnya adalah dirinya sendiri, dan apalagi mereka berdua sudah siap. Meski Dandelion sudah bertanya, tapi Makimoto tak perlu meregangkan ototnya untuk melawan seorang pak tua. Dikarenakan keduanya telah bersiap, maka pertarungan pun dimulai. Malam ini akan menjadi malam yang menarik di mana seorang kurir mantan atlet melawan petarung profesional yang aktif. Kembali beberapa saat sebelum bertanding di mana Dandelion yang sedang menunggu Makimoto penasaran apakah Shikiragi dulunya seorang petarung profesional seni bela diri campuran. Sebagai gadis yang gemar pertarungan dirinya sangat mengenal olahraga itu, tapi dia tidak pernah mendengar namanya. Shikiragi menjelaskan jika dirinya terluka pasca pertarungan debut pertamanya dan pensiun setelah itu. Bukan berarti dia kalah tapi hasilnya imbang dan Dandelion merasa Shikiragi pasti mengalami masa yang sulit saat itu. Kembali ke dalam pertarungan di mana dalam siaran ini skor mereka akan diperlihatkan di mana Shikiragi memiliki catatan pertandingan 1 dengan hasil imbang dan dia sudah lama pensiun. Sementara lawannya adalah seorang atlet profesional dengan 5 kemenangan diantaranya 4 KO. Berdasarkan penilaian gadis ini Shikiragi memiliki kemungkinan 99% akan kalah. Namun 1% bisa membuatnya menang jika Makimoto meremehkannya dan Shikiragi bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Tanpa menunggu waktu yang lama Makimoto datang menyerang terlebih dahulu disertai wajahnya yang sangat memprovokasi. Dandelion yakin jika Makimoto mencoba memukulnya secara langsung dan jika Shikiragi bisa menghindar maka dia memiliki kesempatan melancarkan tinjunya. Serangan yang dilancarkan oleh Makimoto sangat terbuka menunjukkan dia benar-benar meremehkan pak tua yang dihadapinya. Hanya saja Shigaraki tidak bergerak walau tinju itu sudah hampir mengenainya. Siapa sangka dia tidak berniat menghindar dan malah menepis tinju tersebut. Setelah melakukan itu, maka dia mundur menjaga jaraknya. Makimoto tak menyangka jika pak tua itu memiliki sesuatu yang licik dengan memilih menangkis sekaligus mencoba melukai tangannya. Dengan ini maka dia kini paham jika Shigaraki bukanlah seorang pemula walau dia tidak muda lagi. Maka dari itu kali ini dirinya benar-benar akan memukulnya tanpa ragu. Dandelion merasa kesempatan menang sudah hilang karena lawannya sudah waspada. Maka dari itu dia berharap Shikiragi tidak terluka parah dalam pertarungan ini. Akan tetapi Shikiragi malah bertingkah aneh dengan memuji Makimoto yang cukup menakjubkan. Di mana tinju panjang dan cepat itu sungguh terlatih, dan sebab itulah dia harus melihatnya lebih dekat dan merasakannya secara langsung dengan menangkisnya. Saat dalam pertarungannya sebelum pensiun, dia juga menerima pukulan seperti itu dan rasanya menyakitkan. Tak hanya itu dia bahkan dihujani pukulan oleh lawannya tanpa henti. Meski begitu rasa sakit itu sangat menyenangkan dan sekarang ingatan tersebut terbuka lagi, hingga membuat darahnya mendidih. Dandelion tak mengerti kenapa Shikiragi malah tersenyum padahal dia sedang dalam bahaya. Tak hanya dia tapi Makimoto pun menjadi sangat kesal seakan pak tua di depannya sedang meremehkannya.
Tanpa pikir panjang lagi dia melesat kembali dan kali ini tinjunya pasti akan menumbangkannya. Untuk kedua kalinya Shikiragi membiarkan tinju itu menghampirinya sedekat mungkin. Sementara itu Makimoto terus tertawa karena ini adalah akhir bagi Pak Tua yang berani melawannya. Dandelion yakin jika serangan pertama Makimoto hanyalah umpan dan serangan sebenarnya terletak pada tinju berikutnya. Dia yang tak tahan melihat itu segera menutup matanya dan mencoba mengintip apa yang terjadi. Hanya saja hal tak terduga terjadi di mana Makimoto telah dipukuli. Walau belum menumbangkannya tapi dia sangat kebingungan bagaimana hal ini bisa terjadi. Kepercayaan diri Makimoto mulai menurun bahkan dia memilih untuk mundur. Hanya saja Shigaraki tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir dengan melancarkan serangan berikutnya. Dia dapat melihat jika kesempatan untuk melakukan tackle telah terbuka dan dia harus mendapatkan tubuh lawannya. Dengan dorongan ini, maka dia menjatuhkannya lalu menghujaninya dengan pukulan bertubi-tubi. Makimoto terus tertawa karena ini adalah kemenangannya. Akan tetapi dia menyadari cekikan pada leher telah mengenainya. Tak hanya itu kedua kaki Shikiragi telah membatasi pergerakannya. Dandelion berteriak karena Shikiragi dapat memberikan perlawanannya yang sangat baik. Ini adalah pertarungan yang memanfaatkan bela diri secara sempurna, dan untuk memaksimalkannya maka seseorang harus tetap tenang demi memutuskan langkah selanjutnya. Padahal dia jelas melihat jika Makimoto telah mendapatkan tubuhnya, tapi Shikiragi seakan mengetahui rencana lawannya dan langsung mengkonternya. Walau Makimoto bertubuh kekar dan besar, tapi jika aliran pernapasannya terputus, maka dia pasti akan kehilangan kesadarannya. Walau dia berusaha melepaskan diri, tapi cekikan itu semakin dalam hingga membuatnya kesakitan. Cara bertarung Shikiragi sangatlah teratur, di mana dia menepis tinju lawan lalu melancarkan balasan dengan sempurna. Tak hanya itu dia mengantisipasi dan menentukan langkah tepat untuk mengembalikan situasi dalam waktu singkat. Sekarang hanya soal waktu Makimoto akan kehilangan kesadarannya jika dia tidak melakukan sesuatu. Dandelion menjadi sangat bersemangat dan entah mengapa paman di depannya terlihat tampan. Lalu dia menghentikan pertarungan itu karena jika diteruskan, maka Makimoto akan mati. Saat melepaskannya Makimoto bahkan sudah pingsan dan Shikiragi hampir saja menghabisinya tanpa sadar saking menikmatinya. Duel ini bahkan berakhir dalam waktu 21 detik dan ini merupakan hasil awal yang sangat baik ditambah lawannya seorang profesional yang aktif. Sementara itu terdapat seseorang yang menyaksikan duel pertama Shikiragi dalam Underdogs itu. Melihatnya mengingatkannya pada masa lalu dan walau pensiun dia masih petarung tingkat atas. Sosok ini sudah lama mencarinya dan siapa sangka dia akan menemukannya dengan cara seperti ini. Wajah Shikiragi mengingatkannya pada masa di dalam ring di mana dia selalu mengalahkan lawannya dengan tinju miliknya. Tak peduli siapa lawannya maka dia pasti mengalahkannya, bahkan dia memiliki 50 kemenangan tanpa kekalahan bernama Yuki. Setelah cukup lama menjadi legenda hidup, maka dia memutuskan pensiun dan saat pengumuman itu seseorang bertanya dari semua 50 kemenangannya siapa lawan terkuatnya. Yuki tidak memungkiri jika dalam olahraga ini terdapat banyak sekali monster khususnya mereka yang masuk dalam jajaran top 10.
Namun jika membicarakan terkuat yang pernah dihadapinya, maka dia harus mengatakan sosok itu tidaklah masuk dalam top 10 tersebut. Di sisi lain, Dandelion terlihat begitu senang akan kemenangan Shigaraki yang luar biasa. Ini adalah kemenangan pertama yang sangat sempurna dan dia sendiri tak menduga Shigaraki sangatlah kuat. Maka dari itu kemenangan ini harus dirayakan sampai mereka berdua pingsan. Namun Shigaraki takkan membiarkan gadis muda yang masih di bawah umur minum alkohol. Walau Dandelion mengatakan jika dia sudah terbiasa melakukan hal seperti itu, tapi Shigaraki ingin mengetahui kejujurannya. Apakah dia benar-benar masih di bawah umur, dan jika dia masih sekolah maka takkan ada alkohol. Dikarenakan larangan Shigaraki, maka Dandelion hanya minum 1 gelas saja dan dia memberikan uang kemenangan pertamanya. Dia juga telah mengambil setengahnya sebagai biaya untuk produsernya. Dalam situs Raja Petarung mempromosikannya adalah langkah yang tepat dan dia juga butuh biaya untuk melakukannya. Dia akan melakukan yang terbaik dan pasti akan membuat Shigaraki mendapatkan perhatian para orang-orang kaya yang ingin bertaruh untuknya. Walau Shigaraki menang, tapi dia tidak memungkiri jika lawan pertama dapat dibilang cukup kuat. Dia masih penasaran apakah dirinya bisa menang dalam duel selanjutnya, ditambah dia sudah tidak pernah latihan dalam 20 tahun ini. Hanya saja Dandelion malah tertawa mendengar ucapan itu karena Shigaraki terlalu menyembunyikan jati dirinya. Dia sangat tahu orang seperti apa dirinya karena mereka memiliki rasa yang hampir mirip. Saat Shigaraki bertarung, dia dapat melihat jika dirinya tersenyum seperti seorang psikopat yang telah menemukan jati dirinya yang sudah lama hilang. Di mana dia sangat menyukai memukul seseorang dan menyakiti mereka hingga tak berdaya layaknya serangga yang diinjak. Baginya Shigaraki adalah seorang monster yang hanya menginginkan pertarungan dan tak ingin hal tersebut berakhir. Meski Dandelion berkata seperti itu, tapi Shigaraki tidak memberikannya karena dia hanya ingin membayar uang kuliah putrinya. Lalu percakapan mereka makin serius dengan Shigaraki yang menanyakan kenapa Dandelion membantunya. Dengan tatapan mata lebar, gadis ini memberitahu jika dia menyukai pria kuat dan dia melihat monster di dalam diri Shigaraki. Dia juga tahu jika Shigaraki sudah berkeluarga dan sudah bercerai dengan istrinya. Tak hanya mengetahui nama mantan istrinya, tapi dia juga tahu nama aslinya. Kini Dandelion paham kenapa dia tidak mengetahui namanya, karena Shigaraki saat ini telah mengganti namanya. Dalam MMA terdapat legenda hidup bernama Yuki dengan 50 kemenangan tanpa kekalahan, tapi di antara skor hebatnya terdapat 1 seri. Satu-satunya orang yang pernah imbang melawannya adalah sosok yang bernama Fuyo Sato, dan sosok itu adalah Shigaraki sendiri. Shigaraki tak punya alasan, tapi pertarungan serta nama itu sudah lama. Dengan memastikannya secara langsung, maka Dandelion penuh semangat dan berjanji untuk membantunya mencapai puncak dalam pertarungan underdogs ini. Dia yakin Shigaraki akan lebih kuat dari masa jayanya karena dia sudah memiliki pandangan hidup yang berbeda secara matang. Dengan ini, maka dia bisa mencapai puncak hingga menghasilkan uang yang banyak dan mengubah hidupnya yang menyedihkan sebagai kurir yang bahkan kesulitan membiayai putrinya. Sebagai seorang gadis yang menyukai pria kuat, maka dia percaya Shigaraki dapat melakukannya. Tak hanya itu, Dandelion juga sudah memilih lawan untuknya, dan lawannya kali ini adalah pertarungan sesungguhnya.
di mana pertarungan ini tidak ada tanda untuk memulai dan hal itu akan membuatnya lebih cepat naik peringkat. Yang benar saja lawan Shigaraki selanjutnya telah tiba bahkan melancarkan serangan mendadak padanya. Shikiragi yang baru saja bersantai dapat merasakan niat membunuh lawannya, tapi ini terlalu tiba-tiba untuk dapat menghindarinya. Yang benar saja serangan lawannya mengenai kepalanya hingga menghancurkan gelas yang ada di tangannya. Dengan ini maka Shigaraki dibuat terjatuh ke lantai dengan begitu saja, tanpa menghindari kerusakan pada dirinya. Sosok ini begitu kegirangan dan menikmati bagaimana lawannya tumbang di hadapannya. Akan tetapi pertarungan ini belum berakhir dan Shigaraki mulai mencoba untuk bangkit. Sosok ini tertawa atas daya tahan targetnya yang tampak tak begitu kesakitan walau gelas telah pecah di kepalanya. Dia juga mengingatkan jika pertarungan ini akan menjadi akhir dari paman di hadapannya. Di saat yang sama Shigaraki menanyakan pertarungan ini akan berjalan seperti ini di tempat yang terbuka. Sambil menikmati makanannya, Dandelion tidak bisa melakukan apapun dan akan menghentikan duel jika Shigaraki memutuskan untuk menyerah. Dalam pertarungan tinju maupun seni bela diri campuran akan dimulai dengan adil, melalui aba-aba, tapi dalam pertarungan underdogs pengaturannya terdapat pada situasi yang sudah disepakati. Dalam duel pertama aturan yang disepakati adalah pertarungan 1 lawan 1, sehingga tak ada yang menyerang tanpa aba-aba. Namun pengaturan kali ini membolehkan penyergapan dan barang di area sekitar dapat digunakan sebagai senjata. Seperti beberapa waktu sebelumnya di mana orang itu menyerang dengan gelas di tangannya dan hal itu tidaklah melanggar aturan. Hal ini juga menandakan jika gagang gelas yang tajam di tangan orang itu masih dapat digunakan dalam pertarungan. Yang benar saja orang itu melemparnya dan untungnya Shigaraki dapat menghindarinya dengan baik. Jika terkena serangan itu maka kulitnya bisa saja sobek hingga menimbulkan pendarahan. Sosok ini terus tertawa karena tak menyangka seorang pak tua berani bermain-main dalam pertarungan liar ini. Dia tahu juga uang memang menggiurkan, tapi apakah itu sepadan dengan nyawanya dan apakah dia tidak tahu mengukur kemampuannya. Untuk pertama kalinya Shikiragi berada dalam situasi seperti ini dan terus tercengang saking tidak percaya cara bertarung ini ada. Di sela itu Dandelion menyarankan agar Shikiragi menyerah saja jika dia tak bisa bertarung dengan situasi seperti ini. Sosok ini memperkenalkan dirinya sebagai smoker dan dia selalu muncul layaknya asap yang menyergap dan memanfaatkan tiap sudut kesempatan yang ada untuk mengincar targetnya. Berbanding terbalik dengan lawan sebelumnya, kali ini smoker hanyalah seorang amatiran tanpa bela diri dan dia hanya bertarung berdasarkan insting serta kebrutalannya. Jika ini pertarungan seperti saat melawan Makimoto, maka Shigaraki pasti dapat dengan mudah mengalahkannya. Tapi aturan memperbolehkan mereka mengamuk dan menggunakan berbagai senjata di sekitar. Dengan ini maka Dandelion menyimpulkan jika smoker adalah lawan yang merepotkan meski tanpa bela diri. Dia bisa menyerang dari belakang dengan kekuatan penuhnya hingga lawannya terkadang kalah hanya satu serangan. Walau cara dia bertarung sangat liar, tapi dia juga pantas disebut sebagai salah satu yang diminati orang-orang. Lalu smoker mengucapkan terima kasih kepada Dandelion karena telah memperkenalkan dirinya pada Shigaraki. Sebelum memulainya kebrutalannya maka smoker ingin memberitahu kesukaannya. Berdasarkan profil yang dilihatnya, Pak Tua di depannya merupakan mantan atlet profesional dan dia pasti berlatih keras.
baik siang maupun malam, dan hal itulah yang selalu dilakukan oleh para atlet. Akan tetapi smoker tidak memerlukan semua itu karena dia hanya perlu bersenang-senang. Dia telah menghajar banyak orang yang mengandalkan kerja kerasnya, dan sekarang dia masih akan melakukan hal yang sama. Dirinya juga sangat menikmati menginjak kerja keras seseorang yang tak berdaya di hadapannya. Kali ini smoker menggunakan kursi untuk menghajar lawannya dan dia menangkisnya menggunakan kedua tangannya. Serangan ini membuat Shigaraki terseret mundur ke belakang. Hanya saja smoker dibuat terkejut akan ekspresi Pak Tua yang dihadapinya. Yang benar saja Shigaraki malah tertawa karena pertarungan sudah seharusnya memang seperti ini. Entah mengapa darahnya mendidih dan ingin lagi dan lagi untuk merasakan rasa sakit dari duel bak hutan rimba. Dia bahkan menantang lawannya untuk cepat datang karena berdiri cukup lama sudah membosankan baginya. Ucapan yang terdengar meremehkan tersebut membuat smoker begitu marah. Dikarenakan pertarungan ini memperbolehkan penggunaan senjata apapun di sekitar, maka dia akan menggunakan garpu ini jika dia adalah smoker. Dia juga memberi nasihat kepada lawannya agar berhati-hati karena dia mungkin saja akan mati jika dirinya serius. Smoker mulai paham jika Pak Tua yang dihadapinya saat ini tidak normal. Dia sudah menganggap dirinya sangat brutal, tapi Shigaraki malah menyebutnya bocah yang baik karena menggunakan senjata yang tidak terlalu berbahaya. Dandelion yang melihat Shigaraki kembali terpesona dengan menganggapnya sangat keren. Smoker pun mengambil kaki meja yang runcing dan pasti akan menghabisi Shigaraki kali ini. Kemudian Shigaraki malah meletakkan garpu itu sebab dia ingin memuaskan diri menggunakan tinjunya. Setelah 20 tahun tidak menggunakannya dan dia masih ingin merasakan sensasi saat memukul seseorang. Kini mereka berdua telah bersiap untuk pertarungan yang sesungguhnya. Smoker cukup percaya diri jika dia hanya perlu menusuk lawannya dengan kayu runcing di tangannya. Walau tidak seperti belati, tapi kayu ini akan menjadi sesuatu yang mematikan. Sementara itu Dandelion menyadari jika seseorang yang memiliki keuntungan besar adalah mereka yang memegang senjata. Tapi apakah hal itu akan menjamin kemenangan dan apakah senjata akan terus menjadi sesuatu yang menguntungkan? Saat smoker menyerang maka Shigaraki mundur untuk menjaga jaraknya. Walau smoker tampak menyudutkan Shigaraki, tapi berdasarkan pengamatannya Dandelion memahami sesuatu. Di mana saat ini smoker memegang kaki kursi yang rusak dan terdapat 3 kelemahan. Pertama, benda itu tidak memiliki pegangan yang baik untuk digunakan. Dengan kekurangan itu, maka dia tidak bisa memegangnya dengan kuat dan itu membuat ayunan menjadi pelan. Hal ini mengakibatkan menghindarinya tidak begitu sulit jika Shigaraki memiliki insting yang tajam. Yang kedua, bahannya terbuat dari sesuatu yang ringan, sehingga saat mengenai tubuh maka dampaknya tak begitu berbahaya. Yang paling utama hanyalah menghindari ujung kursi yang tahan dan Shigaraki hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk membalasnya. Dikarenakan serangannya tidak mempan maka smoker mulai merasa terdesak. Kali ini dia akan memberikan serangan yang jauh lebih kuat kepada lawannya. Kelemahan ketiga adalah smoker yang tidak memiliki seni bela diri apapun dan hanya menyerang dengan instingnya, sehingga dia hanya menyerang dengan cara yang sama melalui benda di tangannya. Hal ini akan membuat serangannya dapat terbaca dengan mudah, ditambah lawannya sekarang adalah seorang profesional.
Bagi Shigaraki yang berada di level petarung, maka serangan Smoker bukanlah sebuah ancaman. Sekarang Shigaraki akan menunjukkan bagaimana cara mengcounter upaya lawannya. Dengan kecepatan tingginya, maka dia berhasil mendaratkan tinjunya. Serangan itu sangat kuat hingga tubuhnya terlempar ke belakang. Walau Shigaraki sudah tidak menggunakan tinjunya selama 20 tahun, tapi dia tetaplah monster. Smoker tak menyangka dirinya akan dipermalukan seperti ini oleh seorang pak tua. Tak sampai di situ saja, Shigaraki kembali datang ke arahnya untuk mengakhiri duel ini. Akan tetapi Dandelion menghentikannya karena Smoker bisa mati jika diteruskan. Dilihat dari manapun, Smoker juga sudah kehilangan semangat bertarungnya. Maka dari itu Dandelion memutuskan jika Shikiragi telah menang. Hanya saja Shigaraki merasa ini membosankan, padahal pertarungan ini setidaknya berlangsung sampai salah satu dari mereka tidak sadarkan diri. Akan tetapi Smoker masih belum menyerah, dan dia malah merasa sangat terhina. Siapa sangka Smoker mengeluarkan sebuah senjata dan hampir saja memotong leher Dandelion. Yang benar saja dia telah melanggar aturan dengan membawa senjatanya sendiri tanpa menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Walau Dandelion mengingatkan jika ini melanggar aturan, tapi Smoker tidak peduli sebab dia sudah dikuasai oleh amarah. Kali ini Smoker akan menghabisi pak tua di depannya, walau ini melanggar aturan yang ada. Dandelion merasa tidak punya pilihan dan dia akan melaporkan kejadian ini sehingga pihak penyelenggara akan turun langsung menangkapnya. Akan tetapi Shigaraki memintanya untuk mundur karena memanggil mereka juga akan memakan waktu yang lama. Maka dari itu dia yang akan mengatasinya sendiri. Hanya saja Dandelion khawatir karena jika lengah maka Shigaraki bisa mati.